Guys, pasar baru aja diguncang sama sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Dan ini bikin investor paling jago sekalipun garuk-garuk kepala. Kenapa? Karena aset yang katanya paling aman sedunia, tiba-tiba ngamuk. Lihat angka ini. 15 triliun dolar. Bukan, ini bukan valuasi semua perusahaan teknologi digabungin. Ini adalah nilai emas dan perak yang hilang. Lenyap gitu aja dari pasar. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Gila kan? Oke, tarik nafas dulu. Ini yang jadi pertanyaan utama kita hari ini. Gimana ceritanya aset yang kita kenal sebagai safe haven, tempat paling aman buat nyimpen duit, tiba-tiba kelakuannya jadi mirip, ya, saham gorengan? Nah, buat jawab itu, kita harus bedah dulu nih. Kita bandingin deh aturan main yang lama yang kita semua udah hafal di luar kepala sama realita baru yang jujur aja agak gila ini. Coba deh lihat perbandingannya. Di kiri, ini kan ekspektasi kita semua soal emas. Lindung nilai inflasi, aset aman, stabil, pokoknya tempat ngumpet kalau pasar lagi ambyar. Tapi, lihat kolom kanan. Itu realitanya sekarang. Naik turun 10-30% dalam sehari. Ini sih udah bukan kelakuan emas yang anggun, tapi lebih mirip saham meme kayak GameStop atau IMC yang lagi kesurupan. Terus apa dong yang sebenarnya kejadian? Nah, disinilah muncul teori saham meme. Gampangnya gini, alasan emas sama perak bisa naik turun segila ini mungkin ya sesimpel karena emas lagi jadi barang dagangan paling seksi sekarang. Udah, lupain fundamental, ini semua soal hype. Tapi seksi doang kan nggak ngejelasin apa-apa ya. Nah, ada satu analogi jenius yang bikin semuanya jadi terang benderang, dan ini lumayan kocak sih. Kita sebut aja teori playlist Netflix. Dengerin nih kata-kata dari Josh Brown. Dia bilang, kenapa sih serial Bridgerton bisa ngehits banget? Ya karena Netflix nyodorin itu ke semua orang. Ini cuma algoritma, nggak ada yang lain. Nah, dapat kan maksudnya? Aplikasi broker saham yang kita pakai itu sekarang persis kayak Netflix. Mereka nyodorin emas ke kita semua karena dianggap lagi trending. Dan inilah lingkaran setannya, super simple. 1. Aplikasi broker kamu ngasih notif. Wih, emas lagi panas nih. 2. Kamu lihat, tergoda terus beli. 3. Karena kamu dan ribuan orang lain beli, emas jadi trending topik. 4. Makin banyak orang lihat emas lagi tren, ya mereka ikutan beli juga. Terus aja mutar gitu dipompa sama algoritma. Oke, teorinya masuk akal. Tapi siapa sih yang sebenarnya mencet tombol beli ini? Siapa dalangnya? Nah, siap-siap karena jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Jadi, siapa nih sebenarnya yang beli emas kayak orang kesetanan dan bikin pasar jadi heboh begini? Kalau biasanya kan kita langsung nunjuk tersangka utamanya bank sentral atau para investor institusi gede alias smart money. Tapi plot twist, bukan mereka. Coba lihat datanya deh. Pembelian emas sama bank sentral malah anjlok sepertiganya tahun lalu. Mereka justru lagi ngerem. Nah, kalau bukan mereka, terus siapa dong? Jeng-jeng, ini dia pelakunya, investor retail. Yep, kita-kita ini. Buktinya jelas banget, ticker buat perak, yaitu SLV, jadi trending nomor 1 di forum Wall Street Bets. Terus ticker emas, GLD, ada di nomor 3. Jadi jelas ya, yang lagi kalap mencet tombol beli itu ya gerombolan investor retail. Jadi kesimpulannya apa nih? Inti dari semua ini, semua kegilaan ini, mungkin sebenarnya bukan soal data ekonomi yang jelimet. Tapi ini semua soal kekuatan sebuah cerita, sebuah narasi. Fenomena ini ada namanya loh, bubble narasi, yaitu saat sebuah cerita yang lagi viral jadi lebih kuat buat nentuin harga dibanding data fundamentalnya. Jadi, trading emas sekarang ini rasanya lebih kayak ikutan hype film baru daripada benar-benar bikin keputusan investasi yang dalam. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kalau emas hari ini cuma sebuah cerita yang lagi trending di playlistnya pasar, kira-kira cerita apa ya yang bakal disodorin algoritma ke kita selanjutnya? Gimana menurut kalian? Apa ini cuma hype sesaat atau emang ada sesuatu yang lebih gede di baliknya? Coba deh kita ramein diskusinya di kolom komentar. Dan kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa buat like, share, dan pastinya subscribe channel Belajar ya. Oh iya, seperti biasa, semua sumber dan data yang kita pakai buat bahasan kali ini, semuanya lengkap ada di deskripsi di bawah. Makasih banyak udah nonton.